Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Jadi siang ini ada pengantaran galon karena memang tadi pagi aku order ya teman-teman, cuman baru sempat diantar siang ini dan aku ada galonnya itu 017. Oh ya, jadi untuk langganan galon sekarang aku ada 2 tempat ya teman-teman. Ini yang pertama dan yang kedua itu baru beberapa minggu yang lalu mereka coba datang untuk menawarkan galonnya. Jadi karena aku setiap kali nelpon langganan aku yang pertama ini kayak suka telat gitu datangnya, makanya aku iyain aja pas mereka mau nitip galon. Tapi waktu itu aku cuma nerimanya 5 galon aja ya teman-teman. Tapi untuk langganan aku yang kedua itu aku belum ada kontaknya teman-teman, dan memang sengaja aku nggak minta, jadi terserah dia aja mau datangnya kapan. Dan karena yang untuk langganan pertama aku kan udah banyak banget ya teman-teman nitip galonnya, ada sekitar 20-an. Jadi menurut aku untuk yang kedua itu niatnya aku cuman mau bantu aja kayak gitu. Karena memang untuk perputaran air galon di warung aku itu cepat banget ya teman-teman habisnya. Pokoknya misalnya hari ini datang, besok itu pasti udah ada lebih dari 10 galon yang kosong. Dan seperti inilah suasana warung aku kalau siang hari ya teman-teman, gak begitu ramai, paling yang datang 1-2 orang aja. Tapi meskipun begitu aku selalu usahakan untuk tetap buka ya teman-teman. Hampir nggak pernah sih ya aku tutup warung di siang hari, kecuali pas lagi hujan deras atau hujan yang ada angin kencangnya itu biasanya aku tutup sebagian. Tapi kalau misalnya cuaca lagi cerah seperti ini pasti aku tetap buka ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau dibilang strategis untuk lokasi warung aku ini sebenarnya nggak terlalu strategis ya teman-teman, karena warung aku ini ada di dalam perumahan. Dan begitu keluar dari perumahan, di situ ada Indomaret, ada Grento Serba, dan banyak juga warung-warung eceran sama kayak aku seperti ini. Jadi untuk tetangga pastinya mereka banyak pilihan untuk berbelanja. Kalau misalnya mereka mau jalan-jalan sekalian belanja, pastinya mereka akan lebih memilih belanja di mall. Mall yang di depan perumahan aku itu ada ya teman-teman, namanya Grand Mall Maros. Dan untuk Indomaret juga lokasinya menurut aku strategis ya teman-teman, karena berada di jalan poros. Dan buat tetangga aku yang misalnya mau berbelanja di Indomaret itu nggak perlu nyebrang, karena memang posisinya itu berderetan dengan perumahan aku. Tapi meskipun seperti itu nggak membuat aku berkecil hati, nggak membuat aku putus semangat untuk membuka warung seperti ini, karena memang menurut aku tiap orang itu pasti ada rezekinya ya teman-teman. Jadi meskipun warung aku berada di dalam perumahan, tidak membuat aku itu berpikir kalau Indomaret dan mall itu menjadi saingan aku ya teman-teman. Pastinya bukan ya teman-teman, karena aku tahu banget warung aku ini masih kecil. Jadi kalaupun memang tetangga aku lebih memilih berbelanja di luar, nggak ada masalah. Yang penting pada saat mereka ingin berutang itu jangan ke warung aku. Maksudnya gini ya, jadi kan ada beberapa juga orang yang kalau misalnya dia itu pas nggak ada uang bakalan ngutang di warung kita, tapi pada saat mereka ada uang mereka itu akan lebih memilih berbelanja di toko-toko besar. Semoga penonton setia aku nggak ada yang seperti itu ya. Jangan ya teman-teman, karena itu pastinya akan sangat merugikan warung-warung kecil seperti aku ini. Dan buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha sembako sama seperti aku, jangan putus asa ya teman-teman. Misalnya kalian ingin membuka usahanya di dalam rumah, nggak apa-apa. Karena memang sebenarnya di zaman sekarang ini orang itu lebih senang berbelanja itu dengan adanya kemudahan. Kemudahan dalam artian itu jaraknya lebih dekat dan nggak perlu antri lama-lama pada saat transaksi.
Jadi sebenarnya sebelum membuka warung aku ini, dulu itu aku awalnya sempat insecure ya teman-teman, kayak kurang percaya diri karena lokasi perumahan aku ini bisa dibilang kawasan orang-orang yang jarang di rumah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini suasana di perumahan aku itu kelihatan sepi, jarang banget ada orang lewat. Tapi itu suasana di siang hari, beda cerita pada saat malam hari. Alhamdulillah ternyata perumahan aku itu bukan perumahan yang isinya orang-orang sombong ya teman-teman. Maksudnya gini, jadi kan biasanya kalau perumahan yang kelihatannya sepi, biasanya kan image-nya itu orang-orangnya tuh pada sombong-sombong, jarang mau bersosialisasi. Tapi alhamdulillah ternyata aku salah menilai ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri suasana warung aku pada saat malam hari, banyak anak-anak yang rajin banget pergi ke masjid buat sholat, buat mengaji. Jadi dengan adanya warung ini, sedikit demi sedikit aku bisa lebih mengenal tetangga aku ya teman-teman. Jadi memang tempat tinggal aku yang sekarang ini tuh bukan rumah aku, melainkan rumah kedua orang tua aku yang dibeli pada saat tahun 2013 atau 2014. Cuman rumah ini tuh baru aku huni tahun lalu ya teman-teman. Termasuk warung ini juga merupakan hasil dari jeripayah orang tua aku. Jadi aku cuman sisa menjalankan usaha ini, warung ini maksudnya. Adapun modalnya juga sebenarnya ini nggak 100% modal dari uang aku dan Pak suami ya teman-teman, melainkan dibantu juga sama orang tua aku. Jadi tiap orang itu rezekinya berbeda-beda ya teman-teman. Kebetulan aku dan Pak suami itu belum memiliki buah hati, belum punya anak. Jadinya orang tua aku itu mau kasih aku kesibukan dengan adanya warung ini. Harapan mereka aku jadi memiliki kesibukan yang positif. Dan sebenarnya sebelum warung ini dibuka, orang tua aku juga memang memiliki warung ya teman-teman. Tapi untuk saat ini warung tersebut udah ditutup karena orang tua aku mau menemani aku di rumah ini. Jadi untuk rumah aku yang sebelumnya, tempat aku besar itu dari aku SMP sampai aku menikah itu akan dijual ya teman-teman. Dan sekarang kita bertempat tinggal di sini sejak tahun lalu ya 2022. Jadi alhamdulillah rumah ini memang bisa terbeli oleh kedua orang tua aku berkat kerja keras mereka, yaitu menabung dan juga ngewarung. Jadi memang gak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Jadi sekarang orang tua aku udah tua, waktunya mereka menikmati hasil kerja keras mereka. Jadi aku sebagai anak sisa membantu meneruskan usaha ini. Jadi sebenarnya waktu aku awal menikah 2019 itu memang aku memilih untuk ikut suami ya teman-teman. Pokoknya aku mau berusaha belajar mandiri karena memang dulu sewaktu aku kecil, jangankan memasak ya teman-teman, ngupas bawang aja aku nggak bisa. Jadi dari 2019 sampai 2021 di situ aku ikut sama suami ya teman-teman, nggak tinggal sama orang tua. Dari situlah aku mengenal YouTube, mengenal yang namanya konten daily vlog ibu rumah tangga. Jadi memang awal konten aku juga dulu itu seputar apa ya? Ibu rumah tangga yang di dalam kontrakan. Jadi karena memang dulu aku itu ngontrak ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua aku itu kayak minta gimana caranya supaya aku itu bisa tinggal di rumah yang kosong ini. Jadi memang rumah ini tuh lumayan lama ya teman-teman kosongnya. Beliau cerita bilang, untuk apa kamu capek-capek kerja di sana jauh dari orang tua, sedangkan kamu itu punya rumah, tapi rumah kamu itu kosong. Lebih baik rumah kamu itu kamu tinggalin aja, kamu bersih-bersihin, kamu rapi-rapihin, kamu bikin usaha di situ. Jadi apa ya? Di situ awalnya aku kayak masih berpikir ya teman-teman, gak langsung aku iyakan.
Karena saat itu juga kondisinya suami aku terikat kontrak dan memang, aku dan pak suami juga belum ada kayak, niatan untuk kembali ke Makassar, kita masih mau berdua aja, di kampung. Jadi aku itu bisa dibilang dibesarkan di kota, tapi pada saat menikah itu lebih memilih tinggal di kampung. Jadi kenapa aku memilih tinggal di kampung, karena, perusahaan tempat suami aku kerja itu di kampung ya teman-teman. Jadi ya kayak gitulah pokoknya intinya, aku sama pak suami menikmati, kehidupan kita di kampung itu karena toh juga kampungnya nggak kampung-kampung banget sih sebenarnya, agak modern juga sih sebenarnya. Jadi aku agak betah juga sebenarnya tinggal di sana, apalagi di sana itu suasananya sejuk, adem, terus nggak ada yang ngenalin. Jadi aku dan pak suami tuh sering jalan-jalan ya teman-teman. Apalagi lingkungan kerja pak suami itu menyenangkan ya teman-teman, pokoknya mereka itu pada baik-baik, nggak ada yang toksik, nggak ada yang sok berkuasa, pokoknya, saling merangkul gitulah pokoknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, hubungan kerja pak suami dengan teman-teman yang lamanya itu masih, berjalan baik ya teman-teman, pokoknya nggak pernah putus komunikasi, selalu dijaga silaturahminya karena memang, itulah yang terpenting ya teman-teman, kita harus meninggalkan kesan yang baik pada saat kita meninggalkan, tempat kita yang lama, seperti itu. Oh ya, dari tadi aku keasyikan cerita sampai lupa ini sekarang anak-anak lagi main karambol ya teman-teman. Jadi, alhamdulillah dengan adanya permainan karambol ini membuat warung aku itu setiap malam rame ya teman-teman. Tapi ya seperti yang pernah aku bilang, untuk permainan itu musiman. Jadi karambol ini memang sempat rame juga dimainin sama anak-anak tahun lalu dan pas masuk tahun 2023 ini adalah hari keempat anak-anak main karambol dan aku lihatnya tuh mereka kayak tambah rame aja gitu main-main seperti ini. Bahkan kadang ada yang berantem ya teman-teman karena saking mereka rebutan main karambol ini, tapi ya aku selalu ingetin mereka buat ganti-gantian, jangan ada yang sok berkuasa, pokoknya jangan ada yang berantem lah pokoknya. Biasanya sih kalau ada yang berantem itu biasanya paling aku cuman ancam aja sih, kalau mereka berantem aku suruh bubar. Jadi kan mereka karena belum mau bubar jadi ya dipaksa-paksa buat akur gitu. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang juga memiliki usaha sembako sama seperti aku yang ada usahanya di rumah, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Coba kalian sediakan permainan yang sederhana aja, misalnya monopoli, catur atau kartu di warung kalian supaya anak-anak itu betah ya main di warung kalian. Tapi sebisa mungkin jangan beri fasilitas wifi ya teman-teman, bukannya gimana-gimana, karena kalau permainan seperti ini tuh membuat sosialisasi mereka itu akan menjadi lebih baik ya teman-teman. Jangan mereka itu hanya menatap layar kamera, bermain game atau nonton-nonton TikTok. Menurut aku itu belum cocok ya kalau untuk anak-anak, kurang bermanfaat, kecuali kalau memang yang mereka tonton itu lebih beredukasi itu nggak ada masalah, tapi kan kayaknya sih jarang ya ada anak-anak yang mau nonton tentang ilmu atau pelajaran, pasti mereka itu lebih memilih game atau TikTok. Atau kalau misalnya kalian terbatas modal untuk membeli permainan seperti ini, kalian bisa menjual mainan yang lebih murah, misalnya kayak bola, kelereng, atau kartu-kartu kuarte, apalagi ya, pokoknya yang murah-murah aja. Yang penting anak-anak itu suka main permainan tersebut dan stoknya juga nggak usah banyak-banyak karena kan permainan seperti itu biasanya musiman ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka dengan suasana keramaian seperti ini karena memang agak berisik ya teman-teman, agak mengganggu juga. Jadi anak-anak itu memang sering banget ya teman-teman aku tegur kalau udah terlalu berisik karena masalahnya kan ini di depan masjid ya teman-teman. Kalau mereka terlalu berisik itu takutnya mengganggu jemaah yang lain atau tetangga-tetangga yang lain.
Jadi memang memfasilitasi permainan seperti ini ada plus minusnya. Positifnya warung kita akan terlihat ramai dan barang-barang yang kita jual juga lebih cepat perputarannya karena anak-anak itu biasanya kalau sambil nongkrong itu sambil ngemil ya teman-teman. Kadang juga mereka haus, pastinya akan beli minuman di warung kita. Tapi negatifnya itu ya berisik. Jadi rame ya teman-teman. Tapi kalau aku sih terus terang seneng ya kalau warung aku rame seperti ini. Jadi tiap orang itu beda-beda. Oh ya, buat teman-teman juga yang misalnya warungnya cuman ada satu akses pintu masuk, sebaiknya juga jangan terlalu membiarkan anak-anak rame-rame kumpul seperti ini ya, karena kan takutnya juga mengganggu pelanggan yang mau datang berbelanja. Jadi kalau di warung aku ini kan ada akses pintu di sebelah kiri. Jadi buat para pelanggan yang mau datang berbelanja, biasanya memang mereka lebih nyamannya datang berbelanja dari arah samping daripada dari arah depan. Baiklah teman-teman, gak terasa durasinya udah lumayan panjang ya. Ini udah ada di menit ke-15. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian. Semoga video aku ini menghibur dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Dan aku doakan buat teman-teman yang juga ingin memiliki usaha sembako, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.